Guys, what's up and welcome back to my YouTube channel. Assalamualaikum. Jadi di video kali ini aku ingin menceritakan dua kartun yang mempunyai kisah seram yang amat. Jadi guys, apakah keseraman di sebalik cerita Hello Kitty dan Nobita? Jadi tanpa membuang masa lagi, jomlah kita terus ke videonya. Yang pertama yaitu Hello Kitty. Jadi Hello Kitty ini berasal daripada negara Jepun, macam mungkin ada separuh yang tahu, ada separuh yang tidak tahu lah. Jadi Hello Kitty ini berasal dari negara Jepun yang bermula pada tahun 1970-an, di mana ada seorang ibu yang bernama Lady, bukan Lady Gaga, dan Kitty. Anaknya Kitty yang berumur 14 tahun. Nah, kalau kamu rasa Hello Kitty itu disebabkan anaknya yang Kitty ini, berarti kamu salah. Kamu salah. Sebab maksud Hello Kitty yang ada di cerita ni lebih seram daripada nama si Kitty ni. Jadi itulah pentingnya tengok sampai habis, jangan di skip. Jadi si Kitty ni anak kepada si Lady disahkan menghadapi penyakit kanser mulut. Umur 14 tahun sudah memang hadap kanser mulut. Jadi ibunya ni sebagai ibu memang akan mencari ikhtiar macam mana sembuhkan dia punya anak. Jadi si Lady ni dia pergi hospital sini, tanya dengan doktor kalau boleh disembuhkan anaknya, tapi doktor tu cakap I'm sorry, tak boleh. Jadi pergi hospital sini dia cakap I'm sorry bos, tak boleh. Sebab 1970-an ni diorang cuma ada ubat-ubatan saja, belum ada lagi macam alat-alat untuk bunuh kanser lah. Jadi bila sudah penat si ibu ni pergi hantar sana hantar sini, tapi tak boleh disembuh juga dia punya anak ni. Jadi si ibu ni murung guys, dia sedih. Kenapa anaknya hidup penyakit begitu, dia sedih. Tapi guys, yang mulanya seramnya di sini nih, dia membuat upacara pemujaan setan, dan dalam masa yang sama dia membuat perjanjian yang erat dengan setan dengan cara menyembuhkan anaknya si Kitty yang hidup kanser mulut tuh. Memang seram lah kan. Kau sanggup membuat upacara upacara penyembahan setan semata-mata untuk selamatkan kau punya anak. Memanglah ibu yang tapi kalau iya pun janganlah sampai kau pergi panggil itu setan kan. Jadi lama kelamaan si Kitty ni sudah oke sudah, dia boleh sudah dia bercakap, boleh sudah dia bergerak, dia bercakap. Tapi kebahagiaan antara Lady, mamanya, dengan si Kitty tak berkekal lama, sebab setan tu dia mau habuan sebab dia sudah selamatkan dia punya anak si Kitty daripada kanser mulut tadi. Jadi si setan tu dia suruh si Lady mencipta sesuatu untuk menarik perhatian kanak-kanak di seluruh dunia sampai bila-bila. Jadi itulah Hello Kitty itu sampailah sekarang masih famous lagi, masih banyak orang yang minat, sampai ada orang yang obses dengan Hello Kitty ini sebab perjanjian antara si Lady, si mama dengan si setan. Nah, jadi itulah viral, itulah masih famous lagi tuh. Jadi si Lady ini dapat ilham lah, dia cakap, oh bagus, aku buatkan satu patung yang menyerupai kucing, tapi sengaja untuk tak buat dia punya mulut, cuma mata dengan hidung, untuk mengingati dia punya perjuangan yang sudah lama dia buat untuk sembuhkan anaknya si Kitty itu. Dan akhirnya dapat bercakap dan bergerak disebabkan pertolongan dari setan. Dia buat patung tuh, lepas tuh dia namakanlah patung tuh Hello Kitty.
Nah, ini yang maksud Hello Kitty yang sebenar tuh. Hello tuh bermaksud hai, dan Kitty tuh dalam bahasa Cina bermaksud setan. Jadi hai setan. Kononnya setiap kanak-kanak yang bermain dengan patung Hello Kitty ini kelihatan seperti anak setan, sebab nama Hello Kitty itu kan maksudnya Hello setan. Jadi yang bermain dengan patung Hello Kitty ini kononnya macam anak setan. Tapi kalau pendapat aku lah, tidak semestinya orang yang main patung ini sebenarnya sembah setan kalau tidak ada niat. Tapi as I know, dalam Islam tidak boleh simpan patung, terutamanya patung yang besar lah. Seram tuh, seram betul. Yang patung yang biasa perempuan minta boy-boy dorang belikan aku patung teddy bear besar. Bapak besar kalah badanmu, macam mana aku mau angkat berjalan? Besar itu, nanti kau yang terjatuh. Jadi tidak boleh simpan patung, terutamanya patung besar tuh, sebab malaikat tak akan masuk dalam rumah, gengs. Tak akan masuk. Jadi itulah kenapa sampai sekarang Hello Kitty ini memang sangat famous, sangat viral. Bukan cuma budak-budak yang minat dengan Hello Kitty ini, tapi orang dewasa pun ada juga yang minat dengan Hello Kitty ini. How? Ada yang sampai buat jadi motor dengan kereta, geng. Wow, yang dipikir yang bawa tuh perempuan, sekalinya tengok lelaki rupanya, lelaki handsome gitu, geng, tapi bawanya kereta Hello Kitty. Nah, perbaharuan untuk videoku kali ini, aku pakai masker spirulina sebab muka aku makin teruk, sebab aku lama sudah pakai kan. Jadi aku pakai ini masker spirulina untuk baiki muka aku balik, dan memang berkesan, gengs. Jadi kalau kamu mau, just tekan link WhatsApp di bawah dan insyaallah aku akan balas chat-chat kamu ya. Jadi guys, kisah yang kedua adalah kisah pasal Nobita, yang kononnya cerita Nobita nih diambil daripada kisah nyata. Jadi mungkin aku Syaka, atau mungkin ada juga di antara kamu yang pikir kenapa ya Nobita nih balik-balik kelasnya itu ya, tidak pernah besar. Yang besar pun tengok masa depan dari bantuannya Doraemon, dia tidak pernah ceritanya kekal sepanjang sepanjang dia punya episode tuh yang panjang, Stand By Me. Lepas tu ada movie-movie yang sudah dirilis kan oleh pelukis Nobita nih, sepanjang tuh asyik-asyik masih juga di situ. Tidak ada pun ceritanya yang ceritakan Nobita tuh sudah besar, so kawin. Ceritanya itu sih masih sekolah menengah. Cerita ini bermula dari seorang budak lelaki yang berumur 9 tahun bernama Nobita Nobi atau Nobita Hiroshi. Jadi yang kita tahu Nobita ini orangnya macam peramah, baik, ceria, sopan kan. Tapi ada satu benda yang dia rahasiakan daripada seluruh dunia, cuma dirinya saja yang tahu. Sebenarnya Nobita ini menghidapi penyakit skizofrenia, yaitu penyakit yang boleh mewujudkan sesuatu ataupun seseorang hanya dari hayalan, tapi benda itu sebenarnya tidak wujud. Jadi dalam cerita nih, dia wujudkan Doraemon daripada dia punya pikiran, geng. Sampailah Nobita nih tidak boleh percaya kalau orang cakap yang Doraemon itu tidak wujud. Dia tidak percaya, sebab dia nampak benda tu biarpun orang lain tidak nampak. Jadi dia tidak boleh percaya yang benda itu tipu, sebab benda tu di depan matanya, gitu. Macam yang kita tahu Nobita nih, so banyak betul sifat negatifnya, macam lemah, bodoh kan, tak mau cakap sebenarnya, malas berpikir, cuma pemalas lah, orang bilang pemalas gitu. Sebab itu adalah kesan daripada penyakit skizofrenia. Bukan cuma itu,
Nobita nih yang kita nampak dalam kartun, dia ini selalu dibully, dia selalu disisihkan oleh kawan-kawannya, terutamanya si Giant dengan si Tsuneo tuh kan. Benda tuh membuatkan dia rasa macam sedih, tersisih, kesepian. Sampailah otaknya dipaksa untuk mewujudkan satu karakter yang bernama Doraemon, yang kononnya kucing dari masa depan, yang kononnya membantu si Nobita nih dalam apa-apa saja yang dia minta. Itulah si Doraemon nih muncul daripada dia punya laci meja tuh, dan bukannya dari pintu. So kalau pikir logik, kalau orang datang mestilah dari pintu kan, nggak sopan geng. Jadi start di situ, start si Nobita tuh anggap si Doraemon tuh wujud. Jadi orang tuh jadi karib lah, dimana apa si Nobita minta dia tolong, sampai dikeluarkan benda-benda yang konaknya dari masa depan lah gitu. Yang dan Doraemon ini adalah rakan yang setia kawan dengan Nobita. Tak kisahlah si Nobita tuh sebodoh mana, sepelupa mana, mementingkan diri macam yang kita tengok dalam kartun. Bila dia sudah dapat alatan dari Doraemon, dia terus cakap yang dia tuh hebat dan lupa si Doraemon. Tapi lama-lama Doraemon juga yang tolong dia gitu. Jadi konaknya Doraemon ini pelengkap hidup lah, pelengkap hidup. Tidak sesuai. Jadi bila si Nobita nih sudah umur 16, yaitu time dia di kelas 5 SD, dan disitulah stay-nya dari episode yang pertama sampailah mungkin movie yang sekarang masih lagi di 5 SD, disebabkan time umurnya 16 tahun tuh, mama bapaknya si Nobita nih membawa si Nobita nih pergi jumpa pakar lah, sebab dia punya masalah mental tuh teruk so. Jadi bila sudah di tempat pakar perawatan tuh, cuma dia bagi tahu yang Doraemon tuh ndak wujud sebenarnya, itu cuma daripada dia punya mental yang ada penyakit skizofrenia tuh. Jadi bila si Nobita tuh pulang dari pergi rumah, dan dia macam merasa sangat-sangat kecewa, sangat-sangat sedih betul. Oh, kalau sedih betul boleh depresi. Jadi bila sudah depresi, dia cakap, oh Doraemon tak wujud, dia tak boleh terima kenyataan, dan dia mengambil pistol bapaknya, lalu dia mengacukan pistol tuh pergi kepalanya dan bang, KO gitu. Jadi itulah sebab kenapa Nobita tuh dari dulu sampailah sekarang masih di kelas 5 SD dan tidak pernah naik kelas lah. Lepas tu banyak orang yang tidak pernah berjumpa dengan si Doraemon nih, kalau bukan dorang-dorang kawan baiknya yang si Giant, si Sunio, si Suzuka, Dikisugi, dengan Nobita atau dengan dia punya ibu bapak. Susah betul orang mau jumpa si Doraemon nih, sebab Doraemon ini sebenarnya tidak wujud. Tapi cerita ini dibangkang ataupun dinafikan oleh pelukis sebenarnya Doraemon yang bernama Fujiko Fujio, yang cakap kononnya dia lukis kartun Doraemon tuh hanya sebab dia punya rekaan lah, dia punya pemikiran semata-mata, dan tidak ada berkenaan dengan watak sebenarnya si Doraemon, si Nobita yang mati sebab depresi itu. Tapi kalau bagi aku, kalau dia nafi, mungkin ada logiknya yang dia cakap benda ini tidak wujud, maksudnya semata-mata untuk dia punya cerita lah. Tapi kalau mau dipikir cara kisah benarnya, ada juga logiknya. Sebab kalau betul-betul bagi aku ini cuma pendapatku, kalau betul-betul lah si Fujiko Fujio tuh cuma lukis si Nobita Doraemon tuh suka-suka, kenapa dia tak lukis masa si Nobita sekawin kan, sudah ada anak, kasih habis cerita tuh, kasih tamat. Tapi kenapa sampai sekarang cerita Nobita tuh stay kayak begitu, dari tak pernah tamat lah bah orang cakap. Nah, jadi kenapa? Kalau kamu ada pendapat kamu yang sendiri, kamu coba komen di bawah. Dan ya, jadi geng, itulah dua cerita yang cukup seram bagi aku. Jadi kalau kamu suka, jangan lupa untuk di like video ini, dan jangan lupa komen di bawah cakap. Sebenarnya aku banyak lagi konten-konten cerita-cerita macam Shinchan, Timmy Turner, Phineas and Ferb,
Lepas itu ada lagi pasal kasus pembunuhan yang viral di TikTok tuh. Jadi kalau kamu mau, komen di bawah, aku akan buat kalau aku ada masalah. Jadi just komen di bawah, dan kalau kamu suka video ini jangan lupa di like, subscribe, dan share video ini, dan itu saja. Bye bye.